Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube di YouTube saya ya teman-teman. Malam hari ini kita mau sharing atau berbagi informasi tentang ada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tentu saja topik ini relevan ya teman-teman karena setiap hari di suatu perusahaan itu eh, kerap atau dimungkinkan terjadi misalnya insiden atau kondisi hampir bahaya atau bahkan kecelakaan. Nah, sehingga dengan kita mempelajari atau mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka resiko atau potensi bahaya itu bisa kita minimalisasi dan sehingga produktivitas pekerja atau karyawan dapat dipertahankan. Jadi yang eh, hendak kami bagi ke rekan-rekan adalah tentang keselamatan operasi dan pengalaman balik operasi ya teman-teman khususnya di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, isi isi materi ini antara lain pertama ada pendahuluan, lalu ada tentang standar dan persyaratan, lalu tentang pelaporan investigasi kejadian kejadian di PLTN ya teman-teman. Ini ada dari Korea, kemudian Perancis, Kanada, Finland, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. Juga nanti eh, beberapa tools ya atau sistem untuk pelaporan kejadian yang sudah dikembangkan di Korea Selatan. Nah, ya teman-teman, apa sih yang bisa kita lihat atau amati dari gambar berikut ini adalah suatu kejadian ya teman-teman. Kejadian ada di sini ada 4 gambar. Di sini menunjukkan kondisi tidak tidak selamat atau tidak aman, terus perilaku yang tidak selamat, lalu peristiwa yang hampir hampir menyebabkan kecelakaan dan kecelakaan. Tentu saja kejadian atau insiden ini em, em, bisa menyebabkan apa ya kerugian ya teman-teman ya. Bisa cedera atau kerusakan atau kerugian lainnya. Eh, nggak hanya terwujud berkat tindakan cepat atau sekedar keberuntungan. Jadi misalnya di sini tuh kondisi yang tidak selamat di sini ketika ada misalnya memasang katrol tuh eh, katrolnya tidak tepat ya sehingga bisa menyebabkan benda yang digantung itu bisa apa namanya berpotensi buat lepas ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah eh, di sini adalah perilaku yang tidak selamat di mana kalau kita lihat di sini ada 2 pekerja itu berdiri atau berjalan di bawah ini ya di bawah eh, peralatan yang diangkut. Nah, itu tentu saja kalau misalnya peralatannya itu jatuh bisa menimpa eh, pekerja tersebut. Nah, yang gambar ketiga ini near miss. Ini
pekes- pekerja ini hampir tertimpa benda yang jatuh dari atas. Ya beruntung saja tidak mengenai orang tersebut. Sementara yang ke gambar terakhir adalah mereka tertimpa benda yang karena jatuh dari apa namanya katrol tersebut ya. Nah, di keselamatan PLTN itu eh, ke- unsur keselamatan itu sudah apa ya diperhitungkan atau dipertimbangkan bahkan sejak mulai pemilihan lokasi ya teman-teman dari site selection pemilihan lokasi itu sudah diperhatikan misalnya em, memilih atau mencari lokasi-lokasi yang misalnya dengan potensi gempa rendah terus kemudian jauh dari gunung api kemudian dan bahaya-bahaya kejadian luar lainnya ya teman-teman. Misalnya juga potensi tsunami-nya rendah atau potensi banjirnya rendah dan sebagainya. Lalu kemudian nanti secara desain itu dievaluasi, direview dengan standar yang ketat, yang tinggi, kemudian dilakukan konstruksi dengan prosedur, dengan orang-orang yang kompeten, kemudian dilakukan commissioning. Kemudian nanti lanjut hingga pada tahap manajemen operasi maupun perawatan juga demikian. Sehingga nih dalam pembangkit listrik tenaga nuklir yang merupakan teknologi risiko tinggi ini, unsur keselamatan itu sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan jauh sebelum kegiatan operasi maupun eh, ini apa pelaksanaan ini ya pembangkitan. Untuk standarnya itu tertera di safety standar specific requirement 2/2 untuk keselamatan power plant ini untuk commissioning dan operasi. Ya, jadi di requirement 24 itu diatur tentang umpan balik pengalaman operasi. Jadi kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya itu diambil atau dicatat atau direkam, kemudian dipelajari, dicari akar penyebab masalahnya, terus kemudian solusinya, kemudian itu digunakan oleh pembangkit-pembangkit setelahnya eh, untuk dijadikan pembelajaran, sehingga kejadian serupa di masa lalu itu diharapkan tidak terjadi di pengoperasian eh, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari susunan standar requirement yang dikembangkan oleh Badan Atom Internasional ini, SSR 2/2 ini di posisinya di sebelah sini, teman-teman, sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, kemudian selain SSR 2/2/2, pengalaman balik operasi itu juga merupakan eh, implementasi ya teman-teman dari Konvensi Keselamatan Nuklir. Jadi ketika suatu negara sudah menandatangani Konvensi Keselamatan Nuklir, maka setiap contracting party itu harus melaksanakan klausul-klausul yang terdapat di dalam konvensi tersebut. Nah, ini juga tertera di artikel 19 ya, teman-teman. Informasi sirkular 449.
bahwa setiap negara pihak itu harus melakukan tindakan untuk memastikan bahwa eh, terdapat program yang bisa mengumpulkan dan menganalisis pengalaman balik operasi, hasilnya yang diperoleh dan kesimpulannya kemudian dapat digunakan atau dapat dibagi kepada badan internasional lainnya atau organisasi pengoperasian lainnya maupun badan pengawas mengenai pengalaman-pengalaman penting tersebut. Nah, selain itu juga eh, selain SSR 2 maupun artikel 19 Konvensi Keselamatan Nuklir tentang pengalaman balik operasi ini juga tertuang di dalam Safety Fundamental 1 untuk prinsip 3 tentang kepemimpinan dan manajemen keselamatan. Jadi di artikel 3.17 ini meskipun seluruh seluruh upaya untuk mencegah kecelakaan itu, despite all measures taken, accidents may occur, maka prekursor aksiden itu harus diidentifikasi dan dianalisis, dan upayanya harus diambil untuk mencegah kejadian serupa. Nah, di sini adalah feedback operating experience from dari fasilitas dan kegiatan dan peristiwa yang serupa menjadi kunci penting dalam meningkatkan keselamatan. Nah, di sini harus ada proses untuk mengupayakan atau menempatkan ya bahwa terdapat feedback dan analisis dari pengalaman operasi meliputi kejadian awal atau kejadian pemicu, prekursor kecelakaannya, terus tindakan-tindakan near miss, accident maupun yang tidak terencana itu harus bisa dipelajari ya, may be learn, send, and act upon. Harus bisa dipelajari dan dibagi ke eh, pihak lain gitu. Nah, kemudian selain itu di standar yang lain juga ditertuang di GSR Part 1 Requirement 15 tentang sharing pengalaman operasi dan pengalaman pengawasan. Di sini juga khususnya untuk badan pengawas itu harus juga memiliki ketentuan ya atau prosedur untuk menganalisis atau mengidentifikasi lessons to be learned from operating experience and regulatory experience. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Termasuk pengalaman di negara lain dan dapat mendiseminasikannya ke pihak lain juga. Oke. Kemudian ini tadi di SSR 2.2 tentang di persyaratan 24. Kalau tadi tentang di pengaturannya untuk badan pengawas dan ini pengaturannya untuk organisasi pengoperasi. Jadi organisasi pengoperasi atau pihak yang mengoperasikan PLTN itu harus membuat program pengalaman operasi untuk mempelajari kejadian ya di instalasi dan kejadian kejadian yang terjadi di industri nuklir dan industri pada umumnya. Lalu selanjutnya lebih spesifik lagi teman-teman di SSG 25 ya nih. Sebelumnya di NSG 2.10 itu juga diatur tentang penggunaan pengalaman tuh from other plan dari instalasi lain maupun eh, temuan maupun dari pengalaman operasi di sini.
Ini tertuang di klausul 439 ya teman-teman. Jadi tujuan untuk melakukan review terhadap pengalaman operasi itu adalah untuk menentukan kecukupan atau ketermadainya eh, adequate feedback of safety experience from other nuclear power plant and of the finding of research. Oke. Nah, ini yang peraturan terbarunya dari NSG 210 tuh SSG 25 Safety Factor 9, jadi pengalaman use of experience, penggunaan pengalaman dari instalasi lain dan research finding dari temuan atau informasi research. Di sini disebutkan di artikel 5.103 bahwa pengalaman dari PLTN lain atau dari fasilitas non-nuklir atau dari pengalaman riset eh, kan, dapat menunjukkan safety weakness unknown previously. Jadi kelemahan keselamatan yang tidak diketahui atau dapat membantu menyelesaikan problem ya atau masalah. Nah, kemudian scope dan tasnya itu tertuang di 5.105, 5106 di artikel tersebut. Bagaimana melakukannya itu tertuang di metodologinya di 5.107 hingga 5.110. Nah, kemudian NSG 2.11 tadi teman-teman itu sudah di-update, digantikan menjadi SSG 50 tentang operating experience feedback for nuclear installation. Jadi materi ini saya ambil dari SSG 50 ya teman-teman dan juga pengalaman di negara lainnya. Nah, kalau di SSG 50 itu bisa kita pelajari lebih rincinya bagaimana program pengalaman operasi yang dikembangkan oleh beberapa negara. Jadi di sini ada 9 proses ya teman-teman. 9 proses. Bagaimana dokumen itu, apa namanya informasi itu dikumpulkan. Jadi bisa melalui external operating experience collection maupun internal operating experience. Juga review of event of specific interest yang terjadi eh, tiba-tiba ya immediate. Kemudian masuk ke tahap screening. Itu di proses screening itu adalah memproses untuk menentukan signifikansi ya dari pengalaman operasi baik internal maupun eksternal dan menentukan prioritas dan tingkat dari analisis yang lebih lanjut. Kemudian juga ada tentang dilakukan investigasi dan analisis, kemudian analisis kecenderungan, lalu ditentukan tindakan korektifnya, dari tindakan korektifnya kemudian dikomunikasikan, bisa melalui diseminasi maupun pertukaran informasi, lalu terakhir adalah dilakukan dokumentasi atau disimpan. Nah, jadi teman-teman ini adalah struktur dari persyaratan umpan balik pengalaman operasi ya, operating experience feedback berdasarkan IAEA. Pertama adalah dari Konvensi Keselamatan Nuklir, ini artikel 19. Di situ harus ada program operating experience feedback. Lalu kemudian di bawahnya itu ada diatur juga di Safety Fundamental 1 di Prinsipal 3, artikel 3717 bahwa OEF ini adalah merupakan kunci ya untuk peningkatan keselamatan. Lalu di GSR 41 requirement 15
Ini tentang sharing atau berbagi tentang pengalaman pengawasan dan pengalaman operasi. Lalu di SSR 2.2 requirement 24 ini tentang umpan balik pengalaman operasi. Lalu SSG di safety guide-nya di NSG 210, kemudian SSG 25 eh, penggunaan pengalaman dari instalasi lainnya maupun dari temuan riset. Terakhir adalah SSG 50 ini yang terkini ya teman-teman ya. Jadi tentang operating experience feedback untuk nuklir instalasi. Nah ini beberapa studi literatur yang pernah eh, kita lakukan di beberapa di negara Perancis, Kanada, Finland, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. Jadi yang dilaporkan itu kalau di Perancis itu tentang apa ya singkatannya EIS ya, EIS dan SSE. Kemudian Kanada disebutnya signifikan dan non signifikan event. Di Finland disebutnya terkait nuklir atau terkait keselamatan radiasi. Di Jerman itu dibaginya di kategorinya itu ada kategori S, E, N, dan V. Kemudian di Rusia itu kategorinya kecelakaan dan insiden ada 14 kategori. Begitu juga di Amerika ada 14 kategori. Nah, ini contohnya teman-teman bagaimana atau unsur atau elemen dari sistem nasional untuk feedback operating experience ini dari NSG 2.11. Jadi eh, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Ada 10 unsur ya teman-teman, 10 unsur. Pertama itu ada kejadian di instalasi nuklir ini. Terus kemudian ada juga pengalaman operasi dari luar, dari eksternal, itu masuk ke tahap screening. Nah, di tahap screening ini, Badan Pengawas itu melakukan review terhadap atau memfilter kejadian-kejadian ya, screening of the event. Kemudian nanti di apa namanya di daftar atau dimasukkan ya atau diuraikan apa sih yang menjadi penyebab masalah secara langsung ya, address direct cause of problem. Ini apa tindakan korektifnya, apa tindakan preventifnya. Kemudian eh, ada early notification, kemudian dilakukan investigasi, kemudian ada tindakan korektif, lalu dilakukan analisis kecenderungan dan review, kemudian dilakukan diseminasi atau eh, sharing informasi, lalu diperiksa bagaimana keefektifannya, dilakukan juga prosedur jaminan kualitas dan dilaporkan ya ke eh, baik secara nasional maupun internasional ya teman-teman ya. Ini agar menjadi pembelajaran untuk eh, setiap negara maupun masyarakat luas. Nah, ini contoh proses untuk mereview pengalaman apa namanya pengalaman operasi reaktor ya di Amerika Serikat nih, di dokumennya NRR LIC 401. Ini ada 4 fase atau 4 tahap. Kemudian juga ada empat ada 4 fase, tapi kemudian prosesnya itu ada 5 ya, 4/1 di sini. Di sini teman-teman ya, informasi yang di menjadi informasi pengalaman balik operasi itu antara lain adalah notifikasi kejadian, terus laporan kejadian pemegang izin, license event report,
lalu notifikasi pendahuluan, lalu ada foreign export, lalu daily morning conference, terus kemudian call with region dan laporan dari region region 2. Lalu dianalisis nih, eh, dianalisis kemudian dihasilkan suatu dokumen ya. Dokumen itu bisa berupa generik komunikasi, information notice, lalu regulatory issue summary, generic letter atau bulletin, temuan inspeksi atau inspection finding, info dokumen, REST feeds, ASP report, komponen-komponen and system study, generic safety issue, kemudian ada various other research study, lalu significant non-nuclear event maupun OPA insight. Lalu juga bisa juga bentuknya dalam bentuk laporan dari karyawan ya, disebutnya individual staff concerns, clearinghouse, kemudian OPA insight, from con technical assistant request. Nah, ya teman-teman bisa bisa baca atau bisa mengunduh ke dokumen NRR LIC 401. Nah, ini bagaimana pelaporannya. Ini ada studi literatur yang sudah dilakukan. Jadi kalau di Perancis itu harus notifikasi segera itu dilakukan dalam kurun waktu 48 jam. Di Kanada juga dilakukan prom notifikasi. Di sini tidak ada informasi berapa jam. Di Finland 24 jam. Di Jerman, Rusia, dan Amerika itu dilakukan segera. Lalu kemudian juga harus membuat laporan pendahuluan. Ini semua negara eh, sama ya, jadi harus ada preliminary report, lalu ada detail report. Di sini di Kanada itu atau dan Amerika itu di harus disusun dalam waktu 60 hari eh, daily report. Kemudian follow up report ini hanya negara Finland dan Rusia yang mengatur tentang follow up report. Oke. Nah, ini contoh kasus teman-teman, legal basis selain yang dilakukan studi di sini. Ada 6 negara ini adalah praktek di Korea Selatan ya teman-teman. Jadi bagaimana eh, kejadian itu dilaporkan ya. Di sini tertuang di dokumen NSSC 2024 itu tentang regulasi and reporting and public announcement of accident and incident of for nuclear power utilization facility. Jadi mereka punya suatu prosedur. Ini sepertinya diterbitkan oleh Badan Pengawas ya, Badan Pengawas di Korea Selatan. Nah, apa sih konten dari laporan tersebut ya, notis tersebut? Pertama adalah item to report, kemudian metode dan prosedur untuk pelaporannya, terus kemudian tingkat atau rating event, terus kemudian release of event information, lalu terakhir adalah investigasi dan utilisasi dari eh, hasil laporan. Nah, begitu juga kejadian-kejadian yang harus dilaporkan di PLTN Korea Selatan ini macam-macam ya teman-teman ya. Semua di apa diuraikan secara rinci jenis-jenis laporannya. Jadi misalnya kalau pertama adalah insiden terkait transportasi atau packaging ya, pembungkusan dari zat radioaktif ini, verbal reportnya harus early di bawah 30 menit, lalu detail reportnya dilakukan di 60 hari. Kemudian nanti harus diuraikan ya atau ditetapkan berapa rating dari event tersebut. Kemudian yang kedua juga sama, ada kasus pencurian, kehilangan, kebakaran, atau kondisi lainnya dari
radiasi yang peralatan atau zat radioaktif yang membangkitkan atau menghasilkan radiasi dari suatu kecelakaan. Ketiga adalah deklarasi untuk kedaruratan radiasi ini nggak ada, eh, nggak nggak dilaporkan ya. Terus kemudian kontaminasi permukaan di wilayah selain dari area radiasi yang terkendali. Terus kemudian abnormal increase of radiation level, release of radioactive material into environment, dan kejadian human casualty. Ini semua harus ada verbal report dan detail reportnya. Lalu yang ke selanjutnya ini masih juga ada verbal report dan detail reportnya ini abnormal radiation exposure, threat to the safe operation of the facility as a result of such event as fire or toxic gas in facility, release of radioactive material which exceed regulatory limit at EAB, loss of control for radioactive material. Untuk kejadian-kejadian kedaruratan yang disebabkan oleh natural disaster itu dilaporkannya dalam waktu 4 jam ya. Kemudian yang terkait juga kejadian industri juga 4 jam verbal reportnya. Oke, bisa teman-teman baca di sini event reportnya. Oke, next. Nah, itu kemudian metode dan prosedur pelaporannya. Ini verbal dan written reporting to NSSC ini. Kalau verbal report itu dengan komunikasi ya yang tersedia. Nah, ini bisa di sini ada informasinya kalau written report itu harus disampaikan within next working day. The report should include material released to the press. Kemudian harus disebutkan yang spesifik ya. Terus kemudian pembuat izin itu harus membuat rating ya. Berapa sih kejadian itu di tingkat berapa? Terus tingkat official rating itu oleh NEEC ya. Direview oleh NEEC atau ditetapkan ya. Ditetapkan kayak ini. Terus kemudian juga penyampaian informasi ke masyarakat. Nah, licensee harus menyampaikan informasi lewat internet dan ke media dalam waktu 24 jam. Juga menyampaikan ke IAIA ini. Tadi NSSC itu forward ya atau meneruskan result of rating dan background informasi insiden atau kasus-kasus tersebut. Nah, kasus kenya itu harus level 2 atau lebih tinggi, eh, yang menarik perhatian IAEA dan eh, diperlukan diperlukan diseminasi informasi. Ini ininya teman-teman, chatnya utility menyampaikan event event reporting ke NSC, NSC kemudian melakukan investigasi, report rating of the event ke publik, juga ke IAEA jika kejadian itu memiliki bahaya di level 2 atau lebih tinggi. Terus juga selain ke NSSC juga dilaporkan ke KINS. KINS ini adalah TSO ya dari Badan Pengawas itu. Dia juga kewajiban menyampaikan lapor inspeksi ke NEEC. Juga melakukan investigasi field ke lapangan ya ke utility. Di sini di NSC 20407 itu juga diatur ya peran-peran dari setiap organisasi ini, dari mulai utility itu ngapain, kemudian KINS, NSSC itu apa namanya perannya apa,
dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca di dokumen NSE 204-7. Lalu selanjutnya ada yang disebutnya Regulatory Investigation of Event. Ini dilakukan oleh NSCC maupun KINS ke utility. Eh, ini tujuannya adalah untuk memeriksa apakah fungsi keselamatan itu tetap terpelihara ya atau terjaga ya dengan baik. Nah, konten investigasinya adalah perilaku atau karakteristik dari sistem keselamatan instalasi selama transien. Apakah itu apa ya, mengganggu atau mengganggu ya any challenge to safety function ya. Terus kemudian eh, apa yang dilakukan atau respons dari lisensi, bagaimana memitigasi kejadian yang merugikan, bagaimana dia melakukan tindakan korektif atau eh, tindakan-tindakan yang menjadi penyebab masalah. Ini ininya teman-teman ya bisa dibaca di dokumen tadi itu. Nah, di sini yang bisa kita lihat di sini bahwa eh, TSO itu eh, apa KINS itu memiliki tim yang memiliki beragam kompetensi ya. Dari mulai ada departemen faktor analisis, ada departemen tentang safety assessment dan risk assessment, kemudian mechanical material engineering dan seterusnya. Ini juga melibatkan departemen dari operational safety analysis ya. Di sini kerjasama melakukan field inspection ini, lalu laporan menyampaikan laporan investigasinya itu ke NSSC. Itu ya teman-teman ya. Ini corrective actionnya. Utility itu mengajukan tindakan korektif ya berdasarkan analisis penyebab. Kemudian nanti direview oleh KINS, oleh TSO-nya Badan Pengawas. Lalu untuk eh, apa ya tracking ya untuk me- menelusuri ya tindakan korektif ini juga mereka punya standarnya sendiri atau peraturan sendiri yang terbitkan oleh Badan Pengawas, jadi regulasi tentang technical standard for nuclear reactor facility. Terus kemudian KINS juga melakukan inspeksi berkala tentang status corrective measure derived after the event. Jadi corrective measures-nya itu diinspeksi atau di review secara berkala ya oleh KINS. Nah, ini kita juga di industri nuklir itu juga ada tentang INES ya. Jadi suatu tool ya untuk kita bisa berkomunikasi ke masyarakat, bagaimana mengkuantifikasi suatu event atau kejadian ya, kejadian nuklir atau kejadian radiologi. Jadi ada skala-skalanya. Jadi kalau skalanya itu terbagi menjadi 7 event. Jadi kalau level 1 sampai 3 itu disebutnya insiden, 4 sampai 7 disebutnya kecelakaan atau accidents. Jadi skala itu didesain atau dibuat sehingga tingkat keparahan dari suatu kejadian itu eh, jadi levelnya itu adalah 10 kali ya, 10 kali eh, lebih tinggi dari setiap level di skala tersebut. Jadi kalau misalnya level 1 level 2 misalnya itu tingkat keparahannya itu adalah 10 kali di level 1. Itu juga di level 3 10 kali di level 2. Nanti level 3 ke level 1 tuh udah 100 kali ya teman-teman. Tingkat keparahan itu, tingkat bahayanya. Ini ada terbagi 7. Yang pertama no safety signifikan.
skalanya atau levelnya nol, eh, kemudian satu dan nol dan satu ya. Terus kemudian untuk level satu tuh anomali, level 2 insiden, level 3 serius insiden, level 4 itu adalah kecelakaan with local consequence, kecelakaan dengan konsekuensi lokal, 5 kecelakaan dengan konsekuensi yang lebih eh, melebar ya, lebih dayanya lokal, lebih sudah melewati tingkat lokal, level 6 serius, nomor 7 adalah major accidents. Nah, terus Ines tuh membagi klasifikasi kecelakaan itu dengan mempertimbangkan tiga unsur ya, people and environment, kemudian radiological barrier and control, dan terakhir adalah defense in depth. Ini contoh-contohnya teman-teman, kejadian di fasilitas nuklir di level 7 misalnya tadi yang disebutnya major accident itu misalnya Chernobyl ya pernah terjadi tahun 86 itu efeknya adalah eh, apa tuh widespread health and environmental effect ya efeknya lingkungan dan kesehatan yang meluas. Terus kemudian untuk yang level 6 tadi serius ya itu misalnya terjadi di Kistim Rusia tahun 57, jadi ada rilis radioaktif material ke lingkungan dari ledakan eh, apa tuh tangki limbah radioaktif tinggi ya. Nah, kemudian untuk yang level 5 itu di Windscale Pike di UK tahun 57 itu kejadiannya karena kebakaran di teras reaktor, dan Three Mile Island ya tahun 79 di Amerika Serikat itu adalah kecelakaan parah di teras reaktor. Lalu selanjutnya untuk yang level 4 itu Tokaimura karena kritikalitas di fasilitas nuklir. Kemudian di Saint Laurent di Prancis itu kejadiannya adalah pelelehan satu kanal dari bahan bakar, tapi tanpa rilis ya, tanpa rilis ke lingkungan, tapi disebutnya adalah di level 4 itu. Nomor 3, eh, level 3 tuh yang mengancam atau ini ya, menyebabkan satu hal pada radiological barrier and control maupun defense in depth. Oke, teman-teman bisa dibaca di sini ya. Lanjut. Nah, ini pelaporan pelaporan pengalaman operasi ya National OF untuk di kejadian NPP event itu yang dilakukan oleh NSSC dan KINS itu atau badan pengawasnya adalah melakukan investigasi. Ini ada di melakukan investigasi untuk kejadian yang dilaporkan, menerbitkan tindakan korektif dan menginformasikan ke masyarakat ya. Ini diatur di NSSC Notis 2024/07. Lalu juga melakukan pengumpulan, mengkategorisasikan, menyimpan dan mendiseminasikan dari informasi operating experience. Yesus. Cuman ya baterainya habis teman-teman. Oke. Ah, sini. Lanjut, kemudian melakukan screening atau pemfilteran dan menerapkan tindakan keselamatan, lalu juga eh, melakukan atau membagikan pengalaman operasi ya, pengalaman pengawasan yang diperoleh dari inspeksi maupun dari review activity. Nah, untuk
MVP utility itu eh, punya punya tugas menyimpan dan mendiseminasikan informasi penting di domestik maupun di luar. Kemudian juga apa ya mengumpulkan ya, mengumpulkan juga sebenarnya informasi dari insiden, perawatan dan pekerjaan itu termasuk uji surveillance itu. Jadi dalam satu sistem disebutnya DREAMS. Mereka punya sistem sendiri. Nah, ini adalah contoh proses dari operating experience feedback eh, di beberapa negara. Ini di saya lupa ini. Kayaknya masih di Korea Selatan ya teman-teman. Jadi nanti disimpan di sistem mereka sebutnya CATS itu di tracking. Kemudian nanti didesimulasikan itu di sistem atau di tools disebutnya Office dan DIOS. Oke. Oh jadi ini ketika mereka melakukan pengkoleksian atau apa ya pengumpulan ya. Pengumpulan itu bisa dari NSSC Notice, kemudian dari IRS, Incident Reporting System dikembangkan oleh IAA, terus dari INEST, kemudian dari USNRC, dari GNEST, dari buletin-buletin yang terbitkan oleh badan pengawas lainnya. Lalu nanti di screening, kemudian dicari tindakan tindakan imediatnya, bagaimana regulatory actionnya, dan sebagainya. Nah ini yang menjadi latar belakang dari National Operating Experience Feedback itu adalah national concern ya. Jadi jadi perhatian nasional tentang pengalaman balik ini ya. Terus kemudian juga masyarakat, NGO, stakeholder juga ingin tahu insiden maupun kegagalan peralatan yang terjadi di NPP. Lalu juga eh, perkembangan teknologi ini bahwa ternyata tools berbasis IT itu dapat em, membantu ya teman-teman, membantu atau bisa bisa juga menjadi sarana untuk mempromosikan peningkatan keselamatan masyarakat untuk di masyarakat, keselamatan nuklir di masyarakat ya. Sehingga ini jadi latar belakang eh, apa namanya pembuatan ya sistem operating experience feedback di skala di nasional mereka. Oke. Nah, kemudian mereka juga terus mengembangkan sistemnya itu sekarang udah web based. Ini karena juga bisa mengurangi waktu untuk mengkoleksi, men-screening, mengevaluasi, dan menganalisis. Kemudian menjadi sarana efektif untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan domestik maupun internasional dari sisi informasi pengalaman balik. Nah, mereka punya sistem namanya CATS, Corrective Action Tracking System. Ini adalah web-based interaktif system yang dikembangkan oleh Badan Pengawas dan Utility. Ini di sini kemudian menyimpan seluruh kejadian, informasi kejadian, apakah itu basic information, investigation report, maupun requesting permintaan implementasi dari corrective action. Oke, disebutnya ada sistem penelusuran tindakan korektif disebutnya CATS.
Lalu mereka juga punya tadi sistem untuk mendiseminasikan ini sebutnya DIOS, Dissemination of Incident and Operational Experience System. Dan kemudian juga membuat atau mengembangkan sistem untuk melakukan diseminasi insiden, manajemen, dan sebagainya. Terus juga mereka juga membuat PIS ya, Operational Performance Information System. Ini kontennya Office itu ada Nuclear Event Evaluation Database, kemudian INES, SPI, kemudian status PLTN dunia, dan versi Inggris dari Office ini. Jadi mereka ada versi Inggrisnya yang bisa kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Lalu mereka juga aktif melakukan workshop tahunan tentang OEF. Ini eh, bentuknya formal. Lalu juga ada kegiatan internasional ya, eh, untuk membagi informasi ke negara lain. Oke teman-teman, demikian apa namanya sharing kita nih tentang pengalaman operasi yang di PLTN yang fungsinya untuk menjadi satu sarana pembelajaran, mencegah kejadian serupa, baik itu berupa kejadian insiden maupun near miss maupun kecelakaan yang dikembangkan ya oleh Badan Atom Internasional maupun negara-negara pengoperasi PLTN lainnya yang sudah mapan. Demikian teman-teman, semoga informasi berbagi ini juga memberikan manfaat buat teman-teman semua. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube kita, YouTube kami nanti selain ini. See you, salam ya. Selamat malam.